Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal dengan wilayah kajian yaitu filsafat sains atau landasan pendidikan. Mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Indah Rizky Anugrah dan dipresentasikan oleh saya yaitu Ropita Sari dari kelas Biologi C semester 6. Saya di sini mengambil tema yaitu pendidikan nilai. Sebelum pada hasil analisis jurnal, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pendidikan nilai. Dalam Ensiklopedia Indonesia tentang nilai dalam filsafat sering dihubungkan dengan kebaikan, yang berarti berharga atau bernilai. Dengan ungkapan lain, apabila sesuatu dipandang baik, dirasakan bermanfaat untuk dimiliki, bermanfaat untuk dikerjakan atau dicapai seseorang, maka akan menjadi idaman atau biasanya sesuatu tersebut bernilai. Nilai ini biasanya berada dalam bidang etika atau estetika. Lalu fungsi dari pendidikan nilai adalah untuk membantu peserta didik mengenali nilai-nilai dan menempatkan secara integral dalam konteks keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai juga berfungsi untuk membantu peserta didik memahami, mengapresiasi, membuat keputusan yang tepat dalam berbagai masalah. Hasil analisis jurnal pertama dengan judul Pengembangan Modul IPA Terpadu berbasis etnosains, tema energi dalam kehidupan untuk menanamkan jiwa konservasi siswa. Jurnal ini yaitu Science Education Journal yang terindeks Scopus dan Sinta 1. Penulis Wiwin Eka Rahayu dan Sudarmin serta diterbitkan pada tahun 2015. Hasil analisis jurnal pertama di mana latar belakang dilakukannya penelitian ialah bahwa masih terbatasnya sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa, sehingga perlu dilakukan pengembangan. Salah satunya yaitu modul IPA terpadu berbasis etnosains dengan tema energi dalam kehidupan untuk menanamkan jiwa konservasi siswa. Lalu juga bertujuan untuk menguji dan mengetahui kelayakan dan keefektifan modul tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah R&D atau Research and Development. Data penelitian yang didapatkan dianalisis secara deskriptif persentase. Temuan jurnal ialah bahwa hasil kelayakan modul IPA terpadu tahap 1 dan tahap 2 ini dinilai positif dan lolos validasi. Hasil ini menunjukkan bahwa modul IPA terpadu yang dikembangkan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran IPA. Hasil observasi dan angket tingkat karakter siswa berada pada tingkat mulai berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan IPA sebagai model belajar cukup efektif untuk menanamkan nilai pendidikan yaitu berjiwa konservasi. Jurnal kedua dengan judul Implementasi Pendekatan Saintifik, Penanaman Karakter dan Konservasi pada Pembelajaran Materi Pertumbuhan merupakan jurnal pendidikan IPA tahun 2014 yang terindeks Scopus dan Sinta 1 serta penulis A. Machine. Hasil analisis jurnal kedua dengan latar belakang ialah masih rendahnya perilaku berkarakter yang dimiliki siswa kelas 11 IPA dalam suatu pembelajaran di kelas, sehingga dilakukan pembelajaran melalui pendekatan saintifik yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Itu juga dilatar belakangi untuk menanamkan 4 jenis karakter konservasi selama proses pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre-experimental design dengan desain penelitian one shot case study. Lalu temuan yaitu penelitian ini menghasilkan RPP berbasis pendekatan saintifik dan penanaman karakter. Lalu penerapan pendekatan saintifik dengan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah informasi, menalar, dan mengomunikasikan.
Pendekatan saintifik ini berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik serta telah mencapai ketuntasan klasikal yang ditetapkan yakni 85%. Selanjutnya hasil analisis jurnal ketiga dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran IPA Terpadu berkarakter peduli lingkungan dengan tema yaitu konservasi dengan berpendekatan science edutainment. Latar belakang jurnal ketiga ialah didasari dari perkembangan TIK dan tantangan pendidikan mengakibatkan diperlukannya pengembangan media pembelajaran IPA. Dalam penelitian ini dikembangkan berupa media dua dimensi yang terdiri dari crossword, puzzle, dan square word dalam bentuk CD interaktif untuk membudayakan karakter peduli lingkungan di kalangan siswa. Pendekatan science edutainment dalam penelitian ini yaitu pembelajaran IPA yang menghibur dan menyenangkan yang melibatkan unsur ilmu atau sains, proses penemuan atau inquiry, dan permainan yang mendidik. Metode yang digunakan dalam jurnal ketiga ialah penelitian pengembangan atau development research. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPA terpadu tema konservasi mengalami peningkatan. Secara keseluruhan peningkatan hasil belajar sebesar 0,85 yang artinya dalam kriteria tinggi. Selanjutnya jurnal keempat dengan judul Environmental Cultured Education and its Implication on the Students' Competencies in an Adiwiyata School. Latar belakang penelitian ialah didasari dari perilaku destruktif terhadap alam, berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan. Akar dari masalah kritis ini terletak pada struktur nilai hidup manusia yang timpang dalam berinteraksi dengan alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan filosofis, model, aspek pendidikan berbudaya lingkungan, dan implikasinya terhadap kompetensi siswa di 3 sekolah. Lalu metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif eksploratif. Temuan hasil penelitian ini menghasilkan bahwa visi dan misi sekolah menjadi landasan kesadaran berbudaya lingkungan. Model pendidikan berbudaya lingkungan dikembangkan secara integratif melalui semua mata pelajaran. Aspek pendidikannya dirumuskan pada program Adiwiyata dan Edukotourism dengan prinsip partisipasif dan berkelanjutan. Implikasi pada kompetensi siswa meliputi tumbuhnya sikap dan perilaku berbudaya lingkungan, pemahaman secara kognitif tentang pendidikan berbudaya lingkungan, serta berkembangnya keterampilan, kreativitas, dan produktivitas pada diri siswa. Hasil analisis jurnal kelima dengan judul Factors Study of New Media Literacy in Indonesia on Environmental Awareness Character to Protecting the Environment. Latar belakang penelitian ialah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap karakter peduli lingkungan, di mana terbukti bahwa data tahun 2018 menyebutkan sampah plastik merupakan paling populer di dunia. Penggunaannya meningkat 20 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Literasi media pada Instagram, YouTube, dan Twitter mengenai pesan karakter peduli terhadap lingkungan masih sangat rendah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang paling dominan dalam literasi media baru seperti Instagram, YouTube, dan Twitter tentang karakter kepedulian terhadap lingkungan. Populasi penelitian ini adalah akun-akun yang memberikan komentar di Instagram, YouTube, dan juga Twitter, baik komentar negatif maupun komentar positif. Sampel berjumlah 219 responden dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi literasi media baru di Indonesia adalah positif pada variabel
Literasi media faktor-faktor yang dominan adalah dimensi pengembangan kesenangan dan penghormatan terhadap konten media. Pengaruh media terhadap individu dan sosial didominasi oleh respon positif dari responden. Melalui literasi media ini dapat meningkatkan karakter kepedulian terhadap lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap kelima jurnal, maka dapat diketahui bahwa kelima jurnal memiliki persamaan di mana kelimanya ialah membahas mengenai karakter konservasi dan peduli lingkungan. Dengan pengembangan bahan ajar serta implementasi yang berdasarkan pada hasil analisis jurnal, nilai-nilai karakter konservasi dan peduli lingkungan ini dapat menjadi salah satu pendidikan terhadap nilai pada wilayah kajian filsafat pendidikan.